Oke, informasi Naruto Top 99 nih dari vote yang dihadirkan di beberapa negara. Akhirnya setelah hampir beberapa minggu, Minato Namikaze itu masih menduduki top pertama sebagai karakter yang paling dipilih oleh para fans. Nah, jika sesuai waktu yang ditentukan Minato itu masih menjadi yang pertama, berarti Masashi Kishimoto akan membuat adaptasi cerita nih dari Minato yang belum diungkapkan kisahnya di era masa lalu, and that will be great. Nah, sebagian dari kita mungkin memang sangat penasaran pula nih lebih jauh soal identitas Minato ini dan kenapa ada orang luar biasa jenisnya seperti yang sempat dibilang oleh Jiraiya. Minato adalah bocah yang belum tentu lahir 1000 tahun sekali karena kejeniusannya yang kelewat batas itu. Nah, karena sampai sekarang ini pula vote ini masih membuat Minato berada di posisi pertama, kita akan breakdown nih lebih dalam bagaimana sang ninja jenius ini pernah hidup. So let's go boys, kita bahas mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas sih mengenai masa muda dari sang jenius langka nih yang pernah ada, Minato Namikaze. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Ini adalah kisah hikayat bagaimana Minato itu hidup dan menciptakan mahakarya luar biasanya. Puluhan tahun di masa lalu, desa Konoha itu diberkahi dengan lahirnya seorang jenius dari klan Namikaze, seorang pria dengan rambut kuningnya yang istimewa itu, murid dari seorang legenda Sannin dari Jiraiya yang dikenal sebagai si jenius abadi. Menurut Jiraiya sendiri, bakat dan kejeniusan Minato itu salah langka. Jiraiya sempat menganggap jika Minato lah anak yang diramalkan itu. Bahwa saat itu pun Jiraiya itu belum pernah menemukan ninja sejenius muridnya yang satu ini. Itulah mengapa orang dengan bakat dan kejeniusan seperti Minato itu belum tentu muncul 1000 tahunan sekali. Minato adalah sang pionir yang banyak melahirkan jutsu-jutsu yang sangat kuat pula. Lihat saja nih Rasengan, dan kita tahu pula bahwa arti Rasengan itu hanyalah bola yang berputar. Ya, sederhana itu memang Minato dalam menamai jutsu-jutsunya sendiri. Hanya karena cara kerja dan konsep dari teknik layaknya sebuah bola yang sedang berputar, maka dinamailah bola yang sedang berputar dengan Rasengan oleh Minato. Tetapi di balik namanya itu, teknik ini sendiri menjadi salah satu jutsu rank E yang mempunyai serangan mengerikan dan juga mematikan bagi lawan-lawannya sendiri. Jutsu ini tercipta karena Minato pada saat itu merasa sangat penasaran dengan biju dama atau bola monster yang dikeluarkan oleh para biju dari mulutnya itu. Sampai pada akhirnya Minato terinspirasi untuk membuat variasi lain dari biju dama itu sendiri. Sampai yang kita tahu nih, 3 tahun itu Minato belajar menyempurnakan sampai pada akhirnya menguasai Rasengan itu tadi. Yang kemudian Minato mengajarkan teknik itu kepada gurunya Jiraiya. Nah, namun hanya butuh 3 hari nih untuk Jiraiya bisa menguasai teknik ini. Bahkan Jiraiya juga bisa membuat varian lain dari Rasengan itu tadi. Nah, kenapa cuma 3 hari? Bukankah Minato saja yang seorang jenius membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun untuk bisa menguasai teknik itu tadi? Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya kan soal hal itu. Nah, jawabannya itu simpel. Kenapa Jiraiya bisa menguasainya hanya dalam 3 hari? Karena Jiraiya itu hanya tinggal mempelajari dan mengembangkannya saja. Rasengan ini sudah berada di tahap yang sempurna nih saat Minato sudah menguasainya dengan baik. Ibaratnya itu gini, dulu Thomas Alva Edison juga butuh waktu yang sangat lama, proses yang sangat panjang, riset bertahun-tahun dan gagal berkali-kali lipat sebelum pada akhirnya dia menciptakan bola lampu yang sempurna untuk pertama kalinya. Dan untuk orang-orang yang selanjutnya nih yang tinggal mengembangkan apa yang sudah dibuat oleh Thomas Alva Edison itu sendiri, nggak perlu lagi nih riset atau penelitian yang sangat panjang. Mereka hanya perlu mengembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi nggak heran ya jika Jiraiya bisa menguasainya hanya dalam hitungan hari. Nah, selain dia tinggal mempelajarinya saja, Jiraiya sendiri itu merupakan seorang jenius dan berbakat pula. Maka dari situlah dia dijuluki sebagai legenda Sannin dan juga guru dari Minato. Kita tahu pula di perang Shinobi keempat, kemunculan dari Minato itu mengejutkan seluruh aliansi pada saat itu. Kedatangan saat hero itu membuatnya semakin banyak digandrungin oleh para fans. Kala itu dia datang di saat yang sangat tepat, di mana pada saat itu seluruh aliansi berada dalam bahaya akibat serangan mematikan dari pohon Shinju. Minato datang dan dengan teknik andalannya Hiraishi no Jutsu, dia membawa serta menerima serangan yang kemudian memindahkannya nih ke tempat yang jauh dari tempat aliansi Shinobi itu berkumpul. Saking cepatnya nih, bahkan seluruh aliansi Shinobi tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bertanya-tanya apa yang kira-kira terjadi. Kenapa serangan dari pohon Shinju ini tak mengenai mereka?
Sampai pada akhirnya Minato kembali di tempat aliansi shinobi itu berkumpul, dan barulah mereka sadar jika semua itu adalah berkat Yondaime Minato dengan tekniknya Hiraishin no Jutsu. Nah, bukannya seluruh aliansi yang terkagum-kagum nih dengan jutsu dari Minato ini, bahkan pencipta dari teknik ini Tobirama Senju pun juga sangat terkagum-kagum dan mengakui kecepatan dan kehebatan dari Minato. Berkat adanya Minato nih dan ketiga Hokage lainnya yang di Edo Tensei oleh si Tante Orochimaru itu, kala itu sangat merubah jalan cerita perang shinobi keempat. Pasalnya nih, hanya berkat keberadaan mereka yang saja yang sudah menyulut semangat pasukan aliansi shinobi, belum lagi sumbangsi kekuatan dan kecerdasan mereka dengan mengatur strategi serta langkah-langkah yang harus dilakukan guna menghadapi kedikdayaan Madara Uchiha serta Obito di masa lalu seperti monster ganas yang mengerikan itu. Bagaimana tidak nih, hanya dengan mereka berdua saja sudah bisa meluluhlantakkan aliansi shinobi yang jumlahnya tentu tak sedikit, termasuk di dalamnya ninja-ninja yang handal pula. Nah, ada satu momen nih dimana dua orang pengguna teknik teleport itu, yaitu Minato dan juga Tobirama, itu menggabungkan teknik mereka Hiraishin no Jutsu milik Minato dengan Hiraishin Giri nih milik Tobirama, sehingga saat itu melahirkan sebuah jutsu baru yang bahkan lebih cepat dari kedua jutsu yang super cepat kala itu, dan itulah Gozun Mawashi no Jutsu, sebuah jutsu perpindahan ruang dan waktu yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertukar tempat. Untuk bisa menggunakan jutsu ini, kedua pengguna itu harus menandai dengan sebuah segel perpindahan satu sama lain. Oleh karena itulah jutsu ini hanya bisa dilakukan jika kedua orang ini sama-sama pengguna jutsu teleport. Jutsu ini sangat berbahaya pula karena salah satu penggunanya bisa saja terkena serangan dan menyebabkan kematian jika perhitungan pengguna jutsu ini kurang tepat, sehingga jutsu ini dapat digolongkan sebagai kinjutsu atau teknik terlarang. Nah, dengan jutsu kombinasi ini, Minato dan Tobirama itu sukses membantu nih combo Naruto Sasuke dalam melancarkan serangan telak kepada Jinchuriki Obito kala itu. Selain combo dari Tobirama itu, di perang shinobi keempat, Minato ini juga melakukan combo spesial dengan anaknya sendiri, Naruto Uzumaki. Nah, di sini nih bisa dibilang 4 combo sekaligus sih. Pasalnya masing-masing dari Minato dan Naruto sama-sama memiliki Kyuubi di dalam tubuh mereka. Dan kita tahu bahwa perpaduan combo ini sebenarnya hanya sebuah Hiraishin biasa dari Minato yang digabungkan dengan cakra Kyuubi. Pada awalnya nih, jutsu ini digunakan untuk menyelamatkan semua aliansi shinobi yang terjebak di dalam sebuah kekai yang dibuat oleh Obito, dimana pada saat itu Obito itu berencana menyerang semua aliansi shinobi yang dikurungnya dalam kekai buatannya dalam bom biju. Nah, pada saat itulah Naruto memberikan sebuah ide yang sangat brilian kepada ayahnya. Naruto meminta ayahnya untuk menggunakan Hiraishin di saat ia sudah membagikan cakranya ke seluruh aliansi shinobi. Konsep yang digunakan pada Hiraishin kali ini mirip dengan prinsip dari Kage Bunshin, dimana meskipun terpisah dari cakra terlepas, namun selama masih ada sedikit cakra yang tersisa di dalamnya, dan di saat tubuh aslinya menghubungkan cakra itu kemudian mengendalikannya, maka semua cakra itu akan langsung beresonansi dan saling terhubung satu sama lain, dan bam, dalam sekejap semua aliansi shinobi itu langsung berada di luar kekai milik Obito tersebut. Karena memakan tenaga dan cakra yang sangat banyak itulah, jutsu itu membuat Minato langsung kelelahan. Dan lagi-lagi Minato mendapatkan pujian dari Tobirama Senju. Tobirama mengatakan jika jutsu Minato itu adalah jutsu penyelamat bagi para shinobi. Oke, melangkah sedikit jauh ke masa depan nih, dimana pada era Boruto sekarang ini, sang main karakter yaitu Boruto juga dianggap sebagai seorang yang jenius di antara orang sepantarannya. Inojin pernah mengatakan pula jika walaupun sedang tertidur saat pembelajaran, namun Boruto ini mengerti apa yang dikatakan oleh Shino Sensei. Bukannya sampai di situ, dalam masalah menguasai jutsu pun Boruto ini juga sangat cepat loh. Dan lihat saja saat belajar sampai akhirnya menguasai Rasengan, ia hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja. Nah, melihat usia Boruto yang saat ini masih sangat muda, tentu ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Bahkan hanya saja butuh waktu bertahun-tahun dan latihan yang sangat keras nih untuk dapat menguasai Rasengan dan memahaminya. Nah, sebagai catatan nih, di akhir ini hikayat Minato Namikaze itu memang tak akan pernah berhenti. Selama dunia shinobi masih ada, sejarah tak pernah terlupakan sampai ke generasi baru. Dia adalah pria yang dikenal sebagai shinobi tercepat nih, seseorang yang dicap sebagai si kilat kuning Konoha no Kirosenko, kakek dari Boruto Himawari, ayah dari Nana Daime sendiri, dan seorang shinobi langka yang mengemban nama khas Namikaze. Nah, maybe next time kita akan buat lebih spesial lagi nih dan lebih dalam tentang informasi dari misteri-misteri kenapa Minato sampai di vote dan di urutan tertinggi hingga saat ini. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai Namikaze Minato, masa mudanya pria luar biasa jenius yang pernah ada dengan berbagai macam kemisteriusannya. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.